salam kebajikan. Selamat siang, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru yang telah hadir pada sosialisasi aktivasi SSO dan layanan TI Telkom University. Yang terhormat, Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, yang terhormat Ibu Asih Margiati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Meskipun secara online, tapi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dian Eka Fitriani, selaku MC yang akan memandu pada sosialisasi kali ini. Adapun susunan acaranya diantaranya pembukaan dan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Telkom University, sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, pemaparan materi User Education SSO dan Layanan TI, kemudian sesi tanya-jawab, kemudian penutupan. Mari kita buka agenda pada siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Telkom University. Kepada operator dipersilakan. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua
dalam kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI kepada Ibu Maya Setiawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi single sign on atau SSO dan layanan IT. Perkenalkan, saya Mas Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kreatif yang dapat meluangkan waktu untuk hadir dalam acara serta mengucapkan selamat bergabung ke Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on, di mana nanti para mahasiswa mendapatkan satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan IT yang diberikan oleh Direktorat PUTI. Misalnya akses untuk ke aplikasi, nanti mungkin ada aplikasi, ada banyak ya, bisa ke iGrasias, ke MyTelu Mobile, ke Portal 1, kemudian juga bisa mengakses lisensi untuk Microsoft 365, serta bagaimana cara mengkoneksikan internet jika para mahasiswa hadir di kampus. Nah, serta bagaimana sih cara tiketing gitu ya ke Service Desk IT yang nanti akan disampaikan secara lebih rinci oleh tim Service Desk yang akan diwakili oleh Mbak Sarah. Kami juga ingin menyampaikan ucapan maaf bila nanti terdapat kekurangan atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan selama acara berlangsung. Mungkin itu sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti mahasiswa bisa langsung mengimplementasikan apa-apa yang dipaparkan sehingga dapat memanfaatkan layanan IT yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Maya Setiawati atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI. Kepada teman-teman semuanya, mohon disimak dengan baik supaya proses aktivasi dapat berjalan dengan lancar. Kepada Mbak Sarah selaku pemateri, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Dian. Oke, teman-teman, izin memperkenalkan diri. Saya Sarah, tim IT dari Bandung ya, tim IT Services dari Bandung. Nah, izin reminder kembali sebelum kita mulai, nanti akan ada sesi tanya jawab ya yang di-open setelah materi aktivasi SSO. Kemudian untuk penanyanya akan ada 3 topik pertanyaan yang bisa ditanyakan. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau nanya nanti di sesi tanya jawab ya. Dan di akhir dari sesi materi juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, mari kita lanjut ke aktivasi SSO. Mungkin teman-teman di sini masih awam ya, apa itu sih SSO gitu ya, kenapa harus SSO gitu ya. Nah, di sini itu untuk SSO merupakan kepanjangan dari Single Sign-On, yang dimana teman-teman bisa menggunakan satu akun dan satu password saja untuk layanan-layanan yang ada di Telkom University, mau di kampus Bandung atau kampus cabang sama aja ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa disimak untuk layanan-layanannya. Teman-teman nanti bisa diakses untuk satu framework, ada iGrasias, Microsoft 365, Telu Connect, MyTelu Mobile, dan blog mahasiswa. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini kenapa teman-teman harus segera aktivasi? Tenang teman-teman, kalau misalkan ada yang belum bisa nih hari ini ya, bisa dicoba juga untuk
nanti sore aktivasi SSO-nya, atau malam, atau misalkan mau subuh boleh. Jadi jangan panik teman-teman kalau misalkan teman-teman ada yang belum bisa aktivasi SSO. Di sini aktivasi SSO itu penting karena semua proses akademik akan menggunakan akun SSO ini ya teman-teman. Jadi untuk mendukung proses akademik semuanya, teman-teman perlu aktivasi SSO. Mau yang udah punya akunnya, misalkan yang ekstensi gitu ya, atau yang fast track itu harus punya akun SSO yang baru. Seperti itu. Di sini juga teman-teman akan mendapatkan email resmi kampus yang berdomain @student.telkomuniversity.ac.id. Kemudian teman-teman juga bisa mendukung data dengan keamanan yang sudah terintegrasi di kampus gitu ya. Nah, yang perlu disiapkan apa saja? Silahkan teman-teman siapkan NIK atau nomor KTP yang berjumlah 16 digit ya, atau yang sama dengan yang terdaftar di SID. Teman-teman yang pernah daftar di SID pasti masukin nomor NIK ya, silahkan disamakan nomor NIK-nya. Kemudian ada juga email pribadi yang aktif. Nah, ini teman-teman kadang ada beberapa yang emailnya itu sudah penuh, silahkan dikosongkan terlebih dahulu untuk menerima OTP yang akan nanti dikirimkan ketika aktivasi SSO. Untuk cara-caranya, kita simak ya teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau diikuti boleh. Kita bareng-bareng ya untuk aktivasi SSO-nya. Atau kalau mau disimak dulu, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah gitu ya teman-teman. Nggak usah panik. Nah, kalau misalkan mau aktivasi SSO, ini disarankan teman-teman menggunakan laptop atau PC. Supaya mudah ya. Karena ini akan ada beberapa akses untuk menyelesaikan aktivasi SSO-nya. Di sini teman-teman bisa langsung akses website ke 1.telkomuniversity.ac.id. Kemudian pilih tombol yang berwarna merah teman-teman. Di sini ada buat akun SSO baru. Seperti itu. Nanti teman-teman diarahkan ke halaman untuk verifikasi NIK. Nah, di sini teman-teman pilih mahasiswa dulu ya. Nah, dipilih mahasiswa. Di sini akan ada peringatan teman-teman harus sudah cetak berita acara di SIDS gitu ya. Setelah itu NIK dimasukkan di kolom berikutnya. Ini harus 16 digit karena apabila kurang dari 16 digit akan error gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa diklik verifikasi saja. Nanti akan ada pengiriman OTP ke email pribadi teman-teman. Ini emailnya yang ketika daftar di SIDS teman-teman ya. Kalau misalkan belum menerima email, di sini OTP-nya berlaku 15 menit. Kalau misalkan dalam waktu 15 menit teman-teman masih belum menerima email, teman-teman bisa request lagi ya. Jadi nggak usah panik kalau kadaluarsa gitu ya. Nggak akan ada kadaluarsanya. Jadi nanti di resend aja kalau misalkan 15 menit gitu. Terus pastikan juga cek email sesuai dengan yang digunakan untuk registrasi. Mangga dicek lagi emailnya apakah sesuai atau enggak gitu ya. Kalau misalkan ada kendala untuk emailnya, nanti teman-teman akan ada arahan untuk mengisi formulirnya, nanti dikasih formulirnya. Nah, teman-teman setelah OTP dikirimkan, nanti teman-teman klik konfirmasi dan silahkan buat kata sandi. Di sini akan ada informasi nama lengkap teman-teman, kemudian NIM. Ini NIM itu nomor induk mahasiswa ya teman-teman. Kalau tadi NIK, nomor induk kependudukan. Nah di sini NIM nomor induk mahasiswa. Silahkan teman-teman catat karena ini perlu atau penting untuk selama teman-teman kuliah ya. Dan juga username SSO teman-teman. Username SSO ini langsung di-generate otomatis oleh sistem. Jadi teman-teman nggak perlu request ubah username SSO ya, karena ini langsung tergenerate. Jadi otomatis tidak akan ada yang sama dengan teman-teman lainnya gitu. Jadi satu orang, satu username. Dan username ini tidak bisa dirubah. Nah, setelah teman-teman catat nih NIM dan username-nya, silahkan teman-teman buat password ya sesuai kriteria. Passwordnya silahkan dibuat seunik mungkin yang orang jarang tahu gitu ya. Kemudian diklik simpan saja.
Nah, di sini ada ketentuan teman-teman, silahkan dibaca oleh teman-teman ya dari atas ke bawah, di scroll, dipahami gitu. Ini ketentuan-ketentuan yang berlaku di Telkom University. Nanti akan ada checklist di bagian paling bawah. Boleh nanti teman-teman checklist sampai tanda hijaunya muncul, kemudian diklik simpan. Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil nih membuat akun SSO. Saya informasikan sekali lagi, untuk username dan email SSO disarankan untuk di-screenshot atau disimpan ya teman-teman, karena nanti akan diperlukan ketika login aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Nah, nanti di sini tampilan kalau berhasil login, teman-teman bisa klik login 1 untuk mengakses aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, teman-teman, kalau sampai sini, apabila ada pertanyaan, boleh langsung raise hand ya, karena di sini di disable mic-nya, jadi mangga di raise hand terlebih dahulu, teman-teman. Nanti akan saya panggil satu persatu apabila ada pertanyaan seperti itu. Oh iya teman-teman, di sini sesi pertanyaannya cukup 3 penanya terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, silahkan Kak Algani RM, boleh di open mic-nya. Di open cam lebih bagus ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan di sheets-nya itu emailnya itu udah bener ya pakai gmail.com. Cuman pas mau minta kode OTP malah jadi gmail.com. Dia nggak pakai M tapi pakai N. Itu gimana ya Kak? Baik. Ini tipe ya emailnya. Nanti boleh kakaknya isi form kendala aja. Nanti kita bantu cek terlebih dahulu ya. Ya Kak, makasih Kak. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua ada Muhammad Vicky. Boleh di open mic-nya, Kak? Halo, Kak Muhammad Vicky. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya ke Kak Aisyah R. Boleh di open mic-nya, Kak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Kak? Kalau misalnya kita mau ganti akun email yang di Sheets, itu bisa nggak? Bisa. Kalau boleh tahu kenapa digantinya? Karena akun emailnya punya orang tua. Oh, baik. Sebetulnya kalau untuk aktivasi saja tidak masalah ya selama masih menerima OTP-nya. Tapi kalau mau diganti bisa isi form kendala. Cuma mungkin minusnya nanti kakaknya jadi nunggu gitu ya. Karena kita harus ngecek dulu nih email yang benar dan sesuainya yang akan diganti harusnya apa gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Kita lanjut ke penanya terakhir ya. Ada Kak Anita Pratiwi, boleh di open mic-nya, Kak? Halo, Kak Anita Pratiwi. Kak Anita Pratiwi Herianto. Halo. Oke. Iya, halo Kak. Oke. Selamat siang, Kak. Selamat Anu, siang. mau nanya, ini kan saya kemarin, itu kan katanya harus cetak berita acara dulu buat masuk. Betul. Nah, ini kemarin saya kan sudah cetak berita acara, tapi di sheet-nya itu nggak ada gitu. Saya udah punya file yang berita acara itu.
Oh, kalau aktivasi SSO-nya bisa, Kak? Oh, bisa ya. Bisa, Soalnya, Kak. Bisa dicoba untuk aktivasi SSO-nya aja terlebih dahulu. Apabila masih terkendala, nanti Kakak boleh diisi form kendalanya, seperti itu ya. Karena kalau sudah dapat cetak berita acaranya, berarti harusnya sudah dicetak dari SIDS kan ya, seperti itu. iya. Tapi gini Kak, tadi saya udah nyoba sekali tadi pagi. Nah, itu Oke. tulisannya tidak terdaftar. Itu bagaimana Kak? Boleh nanti Kakak dicoba secara berkala ya, karena tadi pagi kebetulan sedang ada penumpukan di servisnya, jadi Oh, kemungkinan iya. harus antri gitu. Mm. Wah, oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Baik, untuk sesi pertanyaan sesi pertama ini kita cukupkan ya teman-teman. Mari kita lanjutkan ke materi lagi. Oke, di sini teman-teman ya ada dua yang harus teman-teman ingat. Di sini ada username SSO dan ada email SSO. Untuk username ini hanya menggunakan nama saja dan digunakan untuk login Igrasias, MyTelU, dan WiFi. Jadi hanya 3 layanan, ini bukan hanya ya, jadi beberapa layanan yang menggunakan username SSO itu Igrasias, MyTelU, dan WiFi. Sedangkan untuk email SSO ini teman-teman username SSO ditambah dengan domain kampus yaitu student.telkomuniversity.ac.id. Digunakannya untuk apa aja sih? Di sini untuk login untuk aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Microsoft 365. Jadi teman-teman misalkan kalau login Outlook ya, ini email Outlook, kemudian Teams, kemudian OneDrive, ini menggunakannya email ya teman-teman, email kampus. Nah, seperti di sini, penyebutan username itu hanya nama kamu. Nah, untuk email SSO, ini nama kamu ditambah @student.telkomuniversity.ac.id. Nah, biar nggak bingung, kita cek ya untuk implementasinya nanti terlihat. Oke. Nah, di sini teman-teman yang pertama ada layanan satu framework. Di sini itu portal dari berbagai aplikasi yang tersedia, sehingga teman-teman dapat menggunakannya atau diakses hanya dengan membuka satu framework saja. Untuk masuknya, ini teman-teman sama bisa akses di satu.telkomuniversity.ac.id. Kalau tadi teman-teman klik buat akun SSO baru, nah sekarang di sini teman-teman kalau mau login tinggal klik hubungkan Microsoft 365. Nah, teman-teman tinggal masukin username yang tadi ya, kalau Microsoft itu berarti harus dengan @student.telkomuniversity.ac.id dan password SSO yang dibuat sebelumnya, gitu ya. Nah, teman-teman sebelum akses berhasil, ini teman-teman ada peringatan nih, harus aktivasi MFA terlebih dahulu. MFA atau Multifactor Authentication ini merupakan metode autentikasi ya yang mengharuskan teman-teman untuk menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi ketika akan masuk ke aplikasi-aplikasi Office 365. Untuk apa sih aktivasi MFA gitu ya? Ini membantu teman-teman untuk menjaga akun teman-teman gitu ya dari percobaan retasan-retasan hacker gitu ya dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang tahu nih password teman-teman, percuma nggak akan bisa masuk. Soalnya harus verifikasi dulu, misalkan di handphone teman-teman gitu ya. Untuk panduannya teman-teman boleh di screenshot atau di scan. Panduannya ada di sini ya, di TELU-ACID/FMFA Office.
Nah, setelah masuk nih aktivasi MFA gitu ya, teman-teman masuk ke homepage 1. Di sini teman-teman bisa lihat nih aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa teman-teman akses selama menjadi mahasiswa Telkom University. Ini banyak banget ya aplikasi-aplikasinya. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tapi yang perlu teman-teman lakukan adalah explore satu persatu silahkan. Itu tidak jadi masalah ya, teman-teman. Untuk layanan yang pertama yang akan saya jelaskan, di sini ada Igrasias, teman-teman. Nah, ini yang penting ya. Ini merupakan portal akademik maupun non-akademik untuk teman-teman menemukan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, dosen gitu ya. Ini bisa diakses online. Ini teman-teman bisa akses langsung melalui link igrasias.telkomuniversity.ac.id atau teman-teman bisa tadi akses di aplikasi-aplikasi 1 ya. Tadi ada salah satu ikonnya Igrasias, nanti teman-teman klik akan diarahkan ke halaman yang sama seperti di layar itu. Nah, kalau mau login nih teman-teman, pilihnya yang mahasiswa ya teman-teman. Jangan yang orang tua, karena beda loginnya teman-teman. Untuk yang mahasiswa bisa diklik mahasiswa, nanti masukkan username. Nah, di sini tanpa @student.telkomuniversity.ac.id. Jadi teman-teman cuman masukin username aja. Tadi itu yang nama kamu gitu ya. Nggak usah pakai domain emailnya. Nah, untuk passwordnya sama kayak password SSO yang teman-teman buat sebelumnya. Nanti tinggal diklik login saja. Nah, ini teman-teman contoh tampilan berandanya ya. Ini saya jelaskan sedikit aja karena nanti teman-teman bisa explore sendiri. Di sini kurang lebih beranda Igrasias akan tertampil berbagai macam menu ya, banyak sekali menunya gitu. Kemudian untuk yang paling utama teman-teman bisa lihat nilai-nilai teman-teman kalau nanti udah di akhir semester ya, aku mau ngecek nilai nih. Bisa nih teman-teman di nilai mahasiswa ini. Kemudian untuk presensi, teman-teman akan dilihat gitu ya presensinya, misalkan dari kehadiran 100%, teman-teman ada bolos nih gitu, pasti nggak akan 100%. Ini terlihat ya teman-teman ada di menu kehadiran mahasiswa. Nah, teman-teman, kalau tadi MFA untuk akun Microsoft, nah ini MFA untuk akun yang username aja ya, di sini salah satunya untuk akun Igrasias. Teman-teman bisa aktifasi MFA juga untuk mencegah gitu ya, akun teman-teman terbobol oleh orang lain. Di sini teman-teman bisa akses menu akun, pengaturan apps out setting. Teman-teman bisa diikuti saja step by step-nya. Di sini ada 4 langkah. Atau boleh nih di screenshot dulu ya, ada barcode-nya. Atau QR code, boleh di screenshot terlebih dahulu atau dicatat link-nya ya teman-teman. Di sini ada link untuk panduannya. Kalau nggak diikutin sekarang nggak apa-apa teman-teman, nanti teman-teman ikutin aja di tahap setelah sosialisasi atau teman-teman lagi senggang boleh diikutin gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau sudah mengaktifkan out ya, nanti teman-teman akan ada halaman untuk memasukkan kode. Jadi tidak hanya password, teman-teman dilindungi oleh kode juga gitu ya. Nanti teman-teman klik to go out dan masukkan kode yang tertera di aplikasi autentikator yang digunakan di handphonenya. Perlu diingat teman-teman, kode ini berganti tiap 30 detik. Jadi teman-teman nggak usah nih nyimpen kode, misalkan detik ini saya dapat kode 333888, disimpan gitu ya. Nggak boleh teman-teman, nggak bisa. Itu nanti akan berganti lagi gitu ya. Jadi nggak perlu di-save teman-teman ya. Cukup aplikasinya aja yang di-save gitu ya, aplikasi autentikatornya yang di-save, bukan kodenya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Teman-teman di sini ada yang menarik nih. Ini kita menyediakan lisensi Microsoft 365. Jadi kalau di laptop atau PC teman-teman itu defaultnya versi yang bukan 365, dari Telkom University menyediakan versi Microsoft yang 365. Ini layanan
yang diperoleh selama menjadi mahasiswa TELU ya teman-teman ya. Untuk menunjang kegiatan perkuliahan teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berikut seperti Word, Teams, OneDrive, terus Microsoft lainnya gitu ya, PowerPoint, Excel kayak gitu. Ini loginnya itu teman-teman harus menggunakan email SSO, nggak hanya username aja. Jadi setiap setiap aplikasi-aplikasi Microsoft gitu ya atau Office 365 ini loginnya menggunakan email SSO. Aplikasinya juga udah berlisensi teman-teman, tapi lisensinya education ya. Dan bisa diinstal juga untuk laptop di desktop Windows ataupun macOS. Silahkan teman-teman scan ya atau screenshot dulu boleh. Ini cara-caranya nanti untuk akses di Windows dan macOS. Untuk pengen lihat dulu ya tampilan seperti awalnya tuh kayak gimana tuh teman-teman bisa akses ke office.com. Itu lisensi-lisensi Microsoft gitu. Kemudian ada info penting nih untuk akun Microsoft ya teman-teman. Ternyata akunnya itu tidak berlaku selamanya teman-teman. Jadi sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan ya, untuk akun Microsoft akan dihapus 6 bulan setelah teman-teman dinyatakan lulus nih. Lulus di sini bukan berarti wisuda ya. Jadi lulus di sini itu sudah yudisium. Kalau sudah yudisium, hitungannya akan tetap berjalan walaupun teman-teman belum wisuda. Jadi 6 bulan aja ya setelah yudisium. Nah, yang akan hilang apa aja? Ini email kampus teman-teman akan hilang. Yang tadi ya nama kamu @student.telkomuniversity.ac.id itu akan hilang dan tidak akan bisa diakses. Kemudian untuk OneDrive, storage-nya juga buat menyimpan data nih akan dihapus. Kemudian untuk lisensinya juga seperti Word, Excel, PowerPoint itu akan dihapus. Termasuk Teams nih. Teams, OneNote, dan semua layanan yang tersambung gitu ya sama akun kampus, itu akan dihapus teman-teman. Jadi, tips pentingnya adalah sebelum waktu teman-teman habis nih, atau setelah yudisium ya, silahkan backup semua data penting ke penyimpanan pribadi. Jangan sampai pas butuh datanya udah nggak ada gitu ya. Dari tim IT juga tidak bisa apa-apa kalau datanya sudah dihapuskan oleh tim Microsoft seperti itu. Oke, kita next ini ke MyTelu Mobile teman-teman. Di sini versi sasetnya Igrasias. Jadi teman-teman untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Telu, ini ada aplikasi handphonenya namanya MyTelu Mobile. Kemarin sempat beberapa masuk ya, udah chat ke IT Service Desk gitu untuk login MyTelu ini menggunakan Gmail, terus akun Seeds ini nggak bisa teman-teman, ini harus menggunakan akun SSO. Jadi teman-teman harus aktivasi SSO dulu. Nah, loginnya gimana? Loginnya sama teman-teman, menggunakan username saja dan password SSO. Jadi username-nya nggak usah pakai @student.telkomuniversity.ac.id. Oke, masuk ke fitur-fitur yang ada di dalam MyTelu Mobile karena ini versi saset ya. Jadi di sini teman-teman bisa nih dengan apa ya singkatnya gitu ya, bisa lihat jadwal kuliah hari ini. Terus teman-teman juga ada KTM digital bisa dilihat juga di sini karena kita udah nggak ada KTM fisik ya. Jadi teman-teman bisa akses KTM digital di MyTelu Mobile. Teman-teman bisa bikin status juga nih di timeline, tapi jangan macam-macam status di timeline itu soalnya dipantau sama semua orang yang memiliki akun SSO gitu ya teman-teman. Nah, gimana nih kalau nilai? Nilai bisa dilihat juga, tapi tidak sebagian besar. Jadi hanya versi saset kecil aja. Nanti kalau mau lihat detail nilai, teman-teman balik lagi ke Igrasias ya. Nah, di sini ada Teleconnect, teman-teman. Di sini wifi-nya gratis.
Tapi di area Telyu aja ya. Ini tidak terbatas untuk di Telyu Bandung saja. Jadi teman-teman bisa akses Telyu Connect Wi-Fi gratis di area kampus. Boleh di kampus cabang Telyu Bandung, Telyu Jakarta, Purwokerto, Surabaya. Bisa nih teman-teman akses ya Wi-Fi Telyu-nya. Tapi teman-teman harus aktivasi SSO dulu karena loginnya menggunakan username dan password yang udah dibuat sebelumnya. Nah, untuk satu akun SSO ini bisa 3 perangkat, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 3 device ya, HP, tablet, dan laptop, bisa digunakan tuh 3-tiganya pakai Wi-Fi gratis gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau nambah device lagi, Kak, aku punya HP-nya 2, gimana dong? Bisa nih, jadi HP 2, laptop 1, tapi yang di tablet di logout dulu, teman-teman ya. Jadi termaksimal itu 3 perangkat. Caranya gimana? Teman-teman bisa akses QR code FAQ-nya ya. Nah, di sini bisa dilihat-lihat juga untuk versi-versi device-nya. Kebetulan nih, kalau HP itu kan macam-macam ya versinya ya, nggak setiap Android itu beda-beda gitu pengaturan Wi-Fi-nya. Nah, di sini teman-teman nggak bisa untuk misalkan, HP aku username password-nya nggak bisa. Lihat dulu teman-teman versi OS-nya gitu ya, Android berapa, versinya apa. Nah, itu soalnya beda pengaturannya. Seperti yang terlihat di layar ini nih. Kalau misalkan cuma Telyu Connect, ini di laptop, itu bisa langsung masukin username password. Tapi kalau di HP, kadang ada pengaturan untuk EAP-nya, PAP-nya, terus ada anonymous identity gitu ya. Nah, teman-teman itu nanti dicek dulu yang harus diisi apa aja. Itu bisa di FAQ-nya ya. Nah, ini selain tadi lisensi dari Microsoft 365, di sini kita juga punya Azure. Azure ini enak juga loh, teman-teman ya. Aplikasi yang berisi produk berlisensi. Ada lisensinya, teman-teman. Jadi, nggak usah lah nge-crack itu ya. Tinggalkan saja. Jadi, silahkan teman-teman akses di azureforeducation.microsoft.com. Nanti teman-teman bisa explore ya software-software apa saja yang disediakan oleh pihak Microsoft untuk lisensi di Telkom University gitu ya. Di sini misalkan ada Visual Studio, mungkin teman-teman belum familiar ya soal software-softwarenya karena masih belum terlihat gitu ya ketika kuliah ini butuh apa aja sih. Tapi teman-teman boleh explore terlebih dahulu. Bisa di QR code ini atau di panduan lengkapnya ada di telyuac.id/azure. Ingat teman-teman loginnya karena untuk Microsoft jadi menggunakan username @student.telkomuniversity.ac.id. Nanti pilih aja setelah login ke Azure for Education-nya, pilih menu Education, terus software. Wah, itu softwarenya lumayan teman-teman, bisa digunakan untuk teman-teman ya, selama masih menjadi mahasiswa Telkom University. Oke, untuk selanjutnya di sini ada layanan blog mahasiswa. Oke, buat teman-teman yang suka nulis nih ya, nggak usah nulis di thread gitu, boleh juga nih isi di blog mahasiswa. Akses linknya di mana? Bisa di student.telkomuniversity.ac.id. Nanti ada tombol loginnya, teman-teman bisa login aja gitu ya. Ini sekali lagi, blog mahasiswa ini loginnya menggunakan Microsoft teman-teman, jadi pakai domain ya kalau loginnya. Perhatian juga untuk teman-teman yang suka menulis, mohon diperhatikan kontennya. Ini nggak boleh teman-teman nulis konten yang mengandung ujaran kebencian gitu ya, sumpah serapah, aku benci sama dia, nggak boleh teman-teman gitu ya. Nanti ketahuan kamu benci sama siapa gitu. Terus pornografi atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum gitu ya. Kan takut ya, teman-teman dijerat hukum karena nulis doang gitu. Kan nggak lucu gitu ya. Seluruh konten dari masing-masing blog mahasiswa gitu ya, nanti dijadikan tanggung jawab pribadi oleh pemilik blog tersebut. Kalau misalkan ada cekalan nih, blog ini nggak boleh nampilin ini, itu tim IT nggak akan tanggung jawab teman-teman, tapi teman-teman sebagai penulisnya yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau menulis hati-hati, curhat nggak apa-apa,
ubar kebencian nggak boleh ya teman-teman. Oke, next selanjutnya kita ada etiket putih. Jadi nggak cuma kereta aja yang punya tiket ya, kita juga punya tiket teman-teman. Di sini teman-teman mau apa bikin tiket gitu ya, mau apa gitu. Di sini teman-teman tiketnya untuk pelaporan kendala dan permintaan terkait layanan-layanan putih gitu. IT ya, layanan-layanan IT teman-teman. Nah, di sini aksesnya sama teman-teman. Dari halaman aplikasi di portal 1 tadi, 1.telkomuniversity.ac.id, ada salah satu menu namanya etiket putih. Nanti teman-teman kalau misalkan ada keluhan nih, aduh, katanya gitu, wifi saya nggak bisa. Ya udah, teman-teman bikin aja tiket baru gitu ya. Di sini ada nih menu untuk tiket baru. Layanannya nanti disesuaikan saja. Kalau misalkan teman-teman aksesnya terkendala di wifi, oke, berarti akses internet gitu ya. Terus nanti teman-teman isikan nih deskripsinya. Mohon izin, saya tidak bisa akses internet di gedung ini, ruang ini, dengan kondisi seperti ini. Nah, kondisinya teman-teman harus di screenshot juga. Misalkan teman-teman di laptop nih kendalanya, boleh nih di screenshot ya. Kalau ada pesan errornya, teman-teman screenshot atau enggak, aduh kayaknya ini mah kabelnya deh gitu ya. Kalau teman-teman tahu perangkat gitu ya, boleh difotokan perangkatnya, boleh difotokan kondisi perangkatnya seperti apa, boleh teman-teman ya. Pokoknya sedetail mungkin teman-teman cantumkan aja di tiket. Nah, gitu ya teman-teman. Tapi tiket ini tidak untuk jadi bahan testing ya teman-teman. Misalkan, aduh aku udah punya akun SSO nih, mau testing tiket, jangan teman-teman, nanti dijawab sama adminnya gimana? Kan kasihan admin-adminnya, cuma jawabin tiket testing mah. Jadi cuma itu aja ya untuk kendala atau permintaan aja, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke layanan ubah dan lupa password teman-teman. Di sini lagi-lagi dari portal 1.telkomuniversity.ac.id juga. Nah, di sini teman-teman bisa diakses QR code-nya atau biasa linknya ya, dicatat aja. Ini khusus untuk yang lupa password ada di sebelah kiri. Khusus untuk yang ubah password, misalkan, aduh aku udah 3 bulan nih, kayaknya password aku nggak aman gitu ya. Boleh diubah, nah ada di sebelah kanan. Teman-teman jangan nanya password ke IT service desk ya nanti ya, soalnya kita juga nggak tahu password teman-teman. Jadi kalau misalkan, Kak saya lupa password, ya udah pakai fitur lupa password aja gitu ya. Di sini sudah disediakan teman-teman, silahkan dimaksimalkan fitur-fitur yang sudah tersedianya, seperti itu ya. Nah, lagi-lagi kami tidak akan bosan gitu ya mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data, terutama keamanan akun teman-teman gitu ya, khususnya data pribadi maupun akademik. Ya kalau bukan kita yang jaga siapa lagi gitu ya. Di sini ada beberapa nih yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, selalu aktifkan MFA. MFA nih penting banget teman-teman. Kalau misalkan aplikasinya hilang gitu ya, ke aplikasinya kehapus, boleh nih teman-teman lapor aja ke tim IT Service Desk, nanti dibantu untuk mengaktifkan kembali MFA-nya. Atau enggak, Kak, saya mau backup MFA-nya di device kedua. Bisa teman-teman, nanti ada caranya gitu ya. Nah, terus apalagi teman-teman jangan cuma bergantung di satu tempat untuk menyimpan data. Jadi teman-teman perlu adanya backup data selain di tempat utama seperti itu ya. Untuk apa? Ya menghindari peretasan itu teman-teman ya. Nggak tahu kita data tiba-tiba hilang aja gitu kan ya. Ada phishing gitu, ada scam kan kita nggak tahu ya. Terus tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi atau milik orang lain. Data instansi juga tidak boleh. Kemudian turut serta dalam menjaga keamanan data Telkom University, teman-teman ya.
karena teman-teman sudah welcome to Telkom University, sudah jadi Telutizen nih, harus saling menjaga keamanan datanya juga. Kemudian selalu berhati-hati, phishing dari scam di media sosial, WhatsApp, email, SMS, jangan asal klik link ya teman-teman. Perhatikan dulu linknya yang akan diakses teman-teman. Kemudian jika menemukan indikasi penyalahgunaan data pribadi, misalkan temennya teman-teman nih, dia login bukan pakai akun temennya nih, tegur aja, takutnya disalahgunakan gitu ya. Kalau nggak bisa ditegur, hubungi bagian BSLA untuk penanganan lebih lanjutnya, karena itu datanya bersangkutan dengan data akademik teman-teman. Sayang tuh nilai-nilai teman-teman ya. Kemudian hindari penggunaan perangkat publik. Contohnya kayak akun. Coba cek dulu kalau mau pakai akun, login akun nih, wifi-nya terpercaya nggak gitu ya. Matikan GPS di handphone teman-teman kalau nggak digunakan, soalnya bisa di-tracking. Jangan lupa juga selalu mengunci perangkat handphone atau laptop teman-teman, takutnya diotak-atik orang lain. Kalau Bluetooth sama NFC teman-teman di handphone nggak dipakai, matikan aja teman-teman. Takutnya ada yang masuk lewat Bluetooth gitu ya sama NFC. Aduh, takut sekarang mah. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kehilangan gitu ya, perangkat device, data atau apapun hilang gitu ya, boleh nih teman-teman bisa menghubungi pihak berwajib atau fakultas terlebih dahulu untuk pertolongan pertamanya gitu ya. Wow, sudah di akhir nih teman-teman ya. Ini teman-teman silahkan bisa dicatat sesuai dengan kampusnya masing-masing gitu ya. Di sini ada TELU Kampus Bandung, Jakarta, Purwokerto, dan kampus utama yaitu Bandung gitu ya. Ini tim IT Service Desk, jadi garda terdepan untuk menerima keluhan teman-teman. Selain di WhatsApp, mungkin karena WhatsApp antriannya panjang, teman-teman bisa juga mengirim tiket. Tapi sekali lagi diingatkan, tiket ini tidak untuk dijadikan bahan testing ya teman-teman, karena akan tercatat nih akun teman-teman kalau bikin tiket testing seperti itu. Oke teman-teman, karena udah di akhir, tadi ada sesi pertanyaan di aktivasi SSO dan di akhir ini sudah di akhir, maka ada sesi pertanyaan lagi ya teman-teman. Kita lihat kerumitannya, nanti penanyanya sih dibatasi 3 aja, tapi kita lihat dulu ya. Untuk yang pertama ini ada Kak Muhammad Adi Saputra. Boleh Kak di open mic-nya? Halo, Iya, halo. mau nanya Kak, kalau misalkan belum punya laptop gimana? Belum punya laptop tapi mau aktivasi SSO? Bisa Ya, Kak. di HP Pakai yang HP. lain. Oke. Udah Kak? Iya, itu aja Kak. Oke, Makasih. siap. Sama-sama Kak. Oke, yang selanjutnya ada Kak Kaisar Kertabumi. Bentar. Boleh Kak di open mic-nya? Oh Kak, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Mau nanya Kak, tadi kan saya udah aktivasi SSO-nya ya. Wah, mantap. Terus Oke. mau nanya ini aja sih, kayak si email SSO-nya sama username-nya emang otomatis apa bisa di edit gitu nggak Kak? Soalnya tadi kan harusnya nama gitu, terus yang di saya ada 2 huruf gitu Kak, baru add student gitu Kak. Oke. Username ini default-nya akan di-generate nama ya. Tapi kalau misalkan punya kakak ada tambahan nih hurufnya gitu ya, ada 2 huruf tambahan, itu nggak masalah Kak. Kemungkinan username kakak sudah digunakan oleh mahasiswa yang lain, sehingga yang kakak terdapat 2 tambahan huruf. Itu nggak jadi masalah kok. Dan untuk username SSO, mohon maaf, tidak bisa dirubah, jadi boleh diingat-ingat untuk username yang sekarang saja ya.
Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Kak Sahila Alvita Dewi. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak izin bertanya, jadi kan aku udah aktifin nih SSO-nya, terus aku juga udah punya mobile-nya, MyTelu mobile-nya udah aku download. Nah, di situ kan ada status KTM mahasiswa ya. Ya, Nah, di situ aku di situnya katanya alumni. Aku udah pencet mahasiswa tetap alumni soalnya. oke. Sebelumnya kakaknya pertama kuliah atau sebelumnya ekstensi atau fast track? Aku pertama kali kuliah ini. Oh, pertama kali kuliah. Boleh nanti Iya. kakaknya tahap pertama kakaknya coba di device lain ya, di handphone yang lain. Kalau masih sama, kakaknya boleh isi form kendala. Nanti kita cek ya. Ya, Oke, ada lagi Kak? udah segitu saja, makasih. Oh, iya, sama-sama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau di aplikasi MyTelu-nya teman-teman statusnya alumni, ya nggak usah khawatir. Teman-teman coba dulu di device lain. Kalau masih sama, boleh dilaporin ya. Nanti kita cek. Untuk selanjutnya ada Kak Widya Cantika, boleh Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, tadi kan saya udah aktivasi akun SSO nih. Terus pas mau lihat username-nya malah ke-skip keluar gitu, jadi lupa lihat. Oh, nggak apa-apa Kak. Ini juga ada teman-teman ya yang sekalian nanya di kolom chat tadi saya lihat untuk username SSO nih ya, nggak sempet ke screenshot atau ke save. Boleh teman-teman diakses lagi link untuk aktivasi SSO-nya, diikutin lagi tahapnya, misalkan masukin NIK ya kayak gitu. Teman-teman ikutin aja. Nanti nggak harus sampai ngirim OTP kok, nanti langsung kelihatan username SSO kakaknya. Jadi nggak usah panik teman-teman, bisa diakses lagi melalui link aktivasi SSO gitu ya. Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Jangan lupa dicatat ya nanti kalau udah dapet username. Oke. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini yang terakhir ya, teman-teman. Ada Kak Muhammad Hanif. Bentar. Boleh Kak di open mic-nya? Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Gini Kak, kan saya udah udah aktivasi juga akun SSO, terus udah semua. Nah di sini tuh kan disuruhnya metode autentikasinya menyediakan 2 ya. Tapi tadi Ya. pas di awal pas autentikasi pertama itu beres, tiba-tiba langsung masuk ke beranda yang Telu 1 nggak nggak lanjut ke autentikasi kedua, gimana itu Kak? Kalau kayak gitu nggak usah khawatir Kak, nggak apa-apa. Itu udah berhasil ya pakai metode autentikator, berarti aplikasi autentikator. Metode yang lainnya itu ada nomor telepon, tapi teman-teman bisa menambahin secara manual aja. Untuk panduannya ada di website Service Desk ya, nanti teman-teman bisa explore di sana cara nambahinnya. Tapi kalau teman-teman puas nih hanya dengan satu metode, nggak masalah, nggak apa-apa. Di-keep aja aplikasi autentikatornya, jangan sampai hilang. Ya, makasih Kak. Siap, sama-sama. Oke teman-teman, karena waktu saya terbatas. Untuk kendala tadi saya rangkum sedikit ya, untuk teman-teman yang masih terkendala NIK, boleh nih teman-teman diisi form kendalanya ya. Kalau misalkan teman-teman, Kak aku mau chat WhatsApp tapi belum dibalas-balas, iya antriannya panjang teman-teman. Jadi teman-teman mohon bersabar, jangan di chat terus-terusan teman-teman ya. Soalnya kita balasnya dari paling bawah teman-teman ya. Jadi kalau ada yang chat boleh ditunggu dulu, sabar gitu ya. Tenang teman-teman, gak berhasil aktivasi SSO sekarang masih ada hari esok gitu ya.
batas aktivasi SSO pokoknya sebelum tanggal 1 September saja. Seperti itu ya. Jadi masih ada berapa hari nih? Sampai minggu lah, lumayan ya teman-teman ya. Bisa dimaksimalin, soalnya nggak harus hari ini juga. Misalkan teman-teman ikut sosialisasi hari ini, aku mau aktivasi SSO-nya besok, boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman hafal dulu tahapannya, paham dulu tahapannya, apa yang harus teman-teman lakukan, paham dulu gitu ya. Kemudian untuk yang emailnya ingin ganti gitu ya karena satu dan lain hal, teman-teman boleh isi form kendala, tapi kalau yang nggak ada masalah nggak usah diganti emailnya ya teman-teman ya. Aduh, itu nanti nunggunya lama, teman-teman nanti aktivasi SSO-nya keburu udahan gitu. Terus lagi untuk yang lupa username, tadi akses lagi aja halaman aktivasi SSO-nya gitu ya. Nggak usah panik, nggak usah panik. Intinya di sini aktivasi SSO nggak usah panik, nggak usah buru-buru, selalu ada solusinya. Oke, teman-teman, sekian dari saya ya. Saya kembalikan lagi ke MC. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah sudah menyampaikan materinya yang cukup sangat detail dari awal hingga akhir. Dan teman-teman juga cukup antusias ya untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dan semoga bisa membantu beberapa pertanyaan tadi. Jadi teman-teman yang sudah menyimak bagaimana cara melakukan aktivasi SSO, lalu layanan-layanan yang disediakan oleh kami Direktorat Pusat Teknologi Informasi, itu semua bisa diakses oleh teman-teman selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Jika masih ada yang ketinggalan ketika aktivasi tadi, teman-teman bisa kunjungi website kami juga untuk melihat hasil rekamannya, yaitu di servicedesk.telkomuniversity.ac.id. Dan jika masih ada kendala teknis yang mengharuskan kita untuk mengecek lebih lanjut, silakan bisa mengisi form yang sudah kami lampirkan di chat Teams ini. Selanjutnya, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia hadir pada siang hari ini. Walaupun siang-siang, semoga masih tetap semangat ya semuanya. Semoga bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proses ke depannya mengenai aktivasi SSO dan juga penggunaan layanan TI. Jika ada yang ingin bertanya, juga bisa melakukan kontak ke nomor layanan kami yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri. Jangan lupa untuk teman-teman melakukan pengisian form kehadiran yang sudah kami lampirkan juga di chat Teams ini. Saya Dian Eka Fitriani selaku MC dan mewakili seluruh panitia penyelenggara. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan selama sosialisasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.